Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di dalam Yosua pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat 18. Yosua pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 18, demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jelajahilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manase, yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menolong mereka. Sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepada kamu juga. Dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti yang menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat 8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan Oke, 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudara, kalau saudara kemudian mempelajari Alkitab ini dan kemudian melakukan dan mempraktekkan, saudara akan menerima hasilnya. Tapi kalau kita hanya dengar ini dan berlalu begitu saja, itu sebabnya kita pun tidak dapat apa-apa. Berapa ratus kali pun kita mendengarkan khotbah, ketika kemudian kita tidak mengimani dan tidak menghidupi bagian ini, itu seperti lewat seperti iklan begitu saja. Karena itu waktu kita bersama-sama merenungkan ini, saya berharap Bapak dan Ibu memetik apa kira-kira yang bisa saya praktekkan dalam hidup saya. Apa kira-kira yang saya pegang, apa yang kira-kira saya imani. Saya mau mendasari dengan mengatakan, setiap perkataan Tuhan itu adalah ya dan amin. Betul? Setiap perkataan Tuhan ya dan amin. Dan kalau Tuhan singkapkan rahasia-rahasia di Alkitab, itu bukan teori. Kita kadang-kadang mencari rahasia bagaimana berhasil menjadi kaya. Kita kadang-kadang berpikir bagaimana cara untuk sukses di bidang usaha. Kita kadang berpikir bagaimana bisa berhasil dalam dunia pendidikan. Kita kadang-kadang mencari berbagai macam rahasia bagaimana bisa berhasil menjadi orang yang terkenal, mempunyai karir yang luar biasa. Tapi kita lupa kadang-kadang dasarnya bukan dari Alkitab. Kita pakai dasar dari pengalaman-pengalaman orang. Padahal Alkitab kita itu kaya dengan segala macam rahasia. Hanya apa yang membedakan orang-orang yang mempraktekkan keberhasilan dalam hidupnya, itu mereka yakin dengan apa yang dia jalani. Hanya yang terjadi adalah orang percaya itu mengherankan, dia punya Alkitab, katanya ini kata-kata Tuhan. Tapi dia sendiri ragu, tidak yakin bahwa ini terjadi buat hidupnya. Karena itu saya katakan, Bapak Ibu, setiap kita dengar firman Allah, kalau kita tidak mempunyai keyakinan bahwa firman itu akan terjadi buat hidup kita, kita akan selamanya jadi orang seperti yang keadaannya kita sekarang. Tidak akan ada sesuatu perubahan yang ajaib, tidak ada suatu perkembangan yang luar biasa, tidak ada progres yang terjadi dalam hidup kita, kecuali kita mengimani dan itu terjadi kepada kita. Amin. Amin. Ada 4 pokok penting yang saya bagikan pagi hari ini. Yang pertama adalah dari tema kita perintah, janji Allah, peringatan, ketaatan. Yang saya singkat dengan PJPK. Apa? PJPK. Yang pertama apa? Ada perintah. Yang kedua, ada janji Allah. Yang ketiga, ada peringatan. Yang keempat, ada ketaatan. Jadi Bapak Ibu bawa pulang ini saja sudah cukup. Selesai. Selesainya di mana? Selesai di konsepnya. Pokok yang pertama yaitu tentang perintah Allah. Kita kadang-kadang mendapatkan perintah, saya ngeceknya gampang. Saya kan sudah memberi himbauan kepada kita, siapa yang tetap setia membaca Alkitab setiap hari satu pasal. Ini contoh sederhana saja. Kalau kita survei, saya tidak tahu Bapak Ibu memberi jawaban. Hari ini adalah hari yang ke-232, hari ini. Itu berarti kita akan membaca Alkitab, itu di pasalnya sudah 32 di Kejadian. Tapi pertanyaan saya, perintah itu sudah berjalan berapa lama? Sudah lama berjalan. Lalu saya cek beberapa orang, sudah sampai di mana pembacaannya? Baru sampai di Kejadian pasal 15, Pak. Puji Tuhan. Berarti masih baca, cuma ada banyak lupanya. Ada lagi yang saya tanya, sudah baca sampai di mana? Sampai Matius, Pak. Matius pasal berapa? Matius pasal 10. Berarti tidak jalan. Jalannya apa? Jalannya pas ingat-ingat saja. Lalu saya tanya kepada dia, kapan kamu bacanya? Waktu saya ingat, berarti waktu tidak ingat, tidak dibaca. Nah, apa yang menjadi target? Targetnya begini, waktu kita makin sering membaca firman Tuhan, maka yang menguasai pikiran dan hati kita adalah firman Allah. Pada waktu pikiran dan hati kita dikuasai oleh firman Allah, maka hari-hari yang kita lewati itu tuntunannya dari firman Allah. Karena itu saya memberi contoh untuk diri saya. Setiap hari saya baca satu pasal. Jangan sampai Pak Pendeta memberi perintah tapi tidak melakukan. Karena itu saya baca, saya taati yang saya perintahkan sendiri. Nah, jadi kadangkala banyak orang seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada umat, baik kepada umat Israel yang dilewatkan melalui
para nabi, yang dilewatkan para pemimpin-pemimpin, kadangkala mereka ada yang taat, tapi ada yang tidak taat. Jadi saya katakan satu kalimat penting. Ketaatan kita akan menentukan keberhasilan kita. Coba ulang kalimat saya. Ketaatan kita akan menentukan keberhasilan kita. Ya. Itu bagian yang terakhir nanti saya bicara. Banyak orang yang kemudian tahu tentang perintah Allah. Banyak orang yang tahu tentang janji Allah. Banyak orang yang tahu tentang peringatan Allah. Tapi sedikit orang yang ada dalam ketaatan kepada Allah. Saya ulang kalimat saya. Banyak orang yang mendengar perintah Allah. Banyak orang yang menerima janji-janji dari Allah. Banyak orang yang mendapatkan peringatan-peringatan dari Tuhan. Tapi ada sedikit orang yang memiliki ketaatan kepada-Nya. Tidak usah jauh-jauh. Saya memakai contoh yang sederhana tadi. Ya, saya memakai contoh yang sederhana tadi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai dengan perintah yang pertama. Pokok pertama dari bagian ini adalah perintah. Itu terdapat di ayat 1 dan ayat 2. Mari kita lihat ayat 1 dan ayat 2. Bapak Ibu, kalau seandainya saya nanti membaca di dalam teks yang terbaru, itu berarti dalam Alkitab yang terbaru. Nah, dikatakan demikian, sesudah kematian Musa, kita ngikuti ayat 1 dan 2, mohon ditampilkan di layar. Sesudah kematian Musa, hamba Tuhan itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah meninggal, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Saudara, apa perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yosua? Dikatakan di dalam bagian ini, bersiaplah sekarang, garis bawahi, seberangilah sungai Yordan. Dan diperjelas, yang menyeberang adalah Yosua dan seluruh bangsa yang mengikuti Yosua menuju negeri yang akan diberikan Tuhan kepada mereka, kepada orang Israel. Saudara, suruh nyebrang. Menyeberang sungai Yordan. Pertanyaannya, menyeberang sungai Yordan itu perkara besar atau perkara kecil bagi Yosua dan bangsa Israel? Hah? Perkara besar. Di mana terletak perkara besarnya? Disuruh menyeberang sungai Yordan, tidak ada kapal, tidak ada perahu, tidak ada transportasi. Apa disuruh berenang? Sungai Yordan itu bukan hanya 2-3 meter jaraknya. Ini sungai Yordan, sungai yang sangat dalam. Perintah ini adalah perintah yang mustahil untuk dikerjakan oleh manusia. Tapi Tuhan perintahkan kepada Yosua. Mengapa? Karena waktu menyeberang laut Kolsom, waktu menyeberang laut, di pengalaman ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Yosua ada di situ. Bagaimana Tuhan membelah laut, dan umat Israel bisa berjalan di tengah-tengah laut. Sekarang giliran dari Yosua. Latihannya apa? Latihan untuk mentaati perintah itu tidak gampang. Tidak ada perbincangan di sini. Tuhan, di mana kapal lautnya? Di mana alat transportasinya? Di mana fasilitasnya Tuhan? Kenapa Tuhan memberikan satu perintah yang mustahil untuk saya lakukan? Tapi coba lihat ayat-ayat ini. Ada enggak pertanyaan yang diajukan oleh Yosua kepada Tuhan? Ada enggak? Ada? Kita baca dulu. Ulang lagi ayat 1. Ya. Ayat 2. Ayat 2 ya. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan, aku siapkan kapal laut. Ada di situ?
Kadang-kadang ketaatan kita itu harus mendahului daripada pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi kalau orang bertanya dalam hidup, Tuhan, besok saya makan apa? Itu sama pertanyaannya dengan itu. Kapalnya mana? Tuhan, besok jalan keluarnya apa dari persoalan saya? Itu kan sama dengan pertanyaan, Tuhan, transportasinya sungainya mana? Kan manusia seperti itu. Tapi saya tidak menemukan di ayat ini, bahkan di dalam penjelasan manapun di Alkitab ini, bahwa bahwa Yosua mempertanyakan tentang pertanyaan, mana jalan keluarnya, mana, tidak ada. Dan saya menganggap bahwa hal-hal yang sering kali Tuhan perhadapkan kepada kita adalah latihan iman. Sekali lagi saya ulang kalimat saya. Hal-hal yang Tuhan perhadapkan kepada kita adalah hal-hal yang akan mengajar kita untuk latihan untuk beriman. Makanya orang kalau seandainya beriman itu bukan hanya sekedar kata-kata. Waktu menghadapi persoalan, di situ iman kita dibuktikan. Waktu kita mengalami pergumulan, di situ iman kita dipertaruhkan. Betul ini. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, dalam hidup juga mempertanyakan, saya juga bisa bertanya, Tuhan, saya sudah pelayanan baik-baik. Saya mendoakan jemaat yang lagi sakit. Kok pulang jadi tabrakan sampai kendaraan saya rusak, 2 minggu saya tidak bisa pakai. Kok bisa? Saya jalannya cuma 20 km, saya sudah awas. Kenapa mesti terjadi begini? Tapi saya tidak mempertanyakan. Kenapa? Itu bisa keteledoran orang lain, itu bisa juga keteledoran saya. Keteledoran orang karena kemudian solokannya tidak ditutup, saya menerima akibatnya. Jadi saya tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Setiap hal yang kita kerjakan, kita taati saja, ikuti saja perintahnya. Tuhan mau saya melayani, saya melayani. Tuhan saya mentaati, saya mentaati. Seringkali pada posisi Yosua tidak gampang kita. Kelihatannya ayat ini kita baca biasa saja. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah perintah Tuhan yang menuntut sebuah iman yang luar biasa. Makanya kita belajar dari Yosua. Kadang-kadang kita itu dibandingkan dengan dengan orang-orang di dalam Alkitab, tidak ada apa-apanya. Kita kadang-kadang baru sedikit persoalan, mengeluh dalam hidup lebih banyak daripada persoalan yang sedang dihadapi. Itulah sebabnya kita tidak menerima apapun yang kita dapatkan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yosua mengikuti perintah Tuhan sekalipun itu adalah perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil. Jadi kalau kita mentaati sesuatu dan itu masuk akal di kita dan semuanya mulus-mulus saja, semuanya berjalan baik-baik saja, itu biasa. Tapi kita mengikuti perintah yang sulit menurut akal kita, mustahil menurut pikiran kita, itu yang luar biasa. Jadi menurut saya perintah Tuhan ini adalah perintah yang menuntut iman. Dan Yosua menjadi teladan kepada kita. Yaitu bahwa perintah Tuhan yang disampaikan tidak dipertanyakan oleh dia. Dan tidak lagi ada dalam pikirannya tentang mempertanyakan tentang ini mustahil, ini sulit. Rahasia orang berhasil dalam hidup, ada beberapa kata yang tidak boleh kita ucapkan. Yang pertama, tidak mungkin. Makanya kita mulai usaha kalau sudah ada pikiran tidak mungkin, tidak akan jalan. Orang di pendidikan, ini sulit ini. Itu yang akan terjadi. Orang bilang, mustahil usaha saya berhasil. Itu yang akan terjadi. Jadi karena itu dilarang kalimat ini. Tidak mungkin. Kalimat ini harus dihapus dari pikiran kita. Ini yang diajar pagi hari ini kepada kita. Bahwa hal-hal yang sulit, hal-hal yang tidak mungkin, itu mungkin untuk kita kerjakan kalau kita sendiri yakin dan beriman. Amin. Ini yang pertama. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua, ada janji Allah. Ayat 3-15. Mari kita lihat ayat 3-15. Ada janji Allah. Apabila Yosua mentaati
dan akan mengerjakan yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan akan menyeberang bersama dengan umat Israel sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan. Janjinya luar biasa banyak. Coba lihat di ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ayat 3 sampai yang kelima. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu akan kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Coba bayangkan ini. Setiap tempat yang diinjakkan kaki itu akan menjadi milik. Artinya apa? Tuhan sediakan kepada mereka tempat tinggal karena mereka butuh. Jadi Tuhan itu memberikan sesuai dengan kebutuhan. Sekali lagi saya ulang. Tuhan itu memberikan sesuatu kepada kita itu bukan angan-angan. Bukan sesuatu yang tidak kita pakai, tapi sesuatu yang kita butuhkan. Coba bayangkan. Mengapa bukan itu kebutuhan mereka? Itu sungguh kebutuhan mereka. Ini benar-benar kebutuhan mereka. Kenapa? Karena mereka dari Mesir, keluar dari Mesir, itu kan kembali butuh tempat untuk tinggal. Iya kan? Coba berapa banyak Bapak Ibu di sini yang belum punya rumah tinggal pribadi? Bapak Ibu mungkin bilang begini, udahlah nggak apa-apa, saya tinggal apa adanya seperti sekarang. Kalau saya ngontrak ya tetap selamanya jadi pengontrak sejati, kontraktor sejati. Kalau selamanya saya tinggal misalnya di rumah orang, berarti saya akan tinggal selamanya. Saya ini kan tinggal di rumah Tuhan ini, ya kan? Sejak dari 2011, saya kontraktor dari 2003, kontrak sana kontrak sini. Ya, itu dari 2003 sampai 2011. Lalu kita beli tempat ini harganya 340 juta. Duitnya cuma 50 juta. Nawar ke pemiliknya itu loh. Itu tidak masuk akal itu. Punya duit 50, nawar ruko 340, itu masuk akal atau tidak? Itu praktek iman. Makanya saya pergi dengan Pak Simon itu, kita ketemu dengan Pak Roni yang pemilik ruko ini, kita tanya, berapa harganya? Ini harganya 500. Wis, larangnya. 400. Itu masih larang itu. Akhirnya turun 340 juta. Duit 50 juta ada, nawar 340 juta. Masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak? Gitu. Saya tanya kepada Bapak Ibu, yang kita duduki, yang kita tinggali sekarang, yang kita tempati tempat pelayanan kita sekarang, masuk akal atau enggak? Punya uang 50 juta, nawar ruko 340 juta. Duitnya yang selebihnya belum ada. Masuk akal apa enggak? Tidak masuk akal kan? Tapi yang tidak masuk akal itu, sekarang yang tidak masuk akal itu diisi di dalamnya, itu dengan iman. Bahwa Tuhan akan cukupkan. Soal bagaimana Tuhan mencukupkan, ada 4 caranya. Ada 4 caranya. Yang pertama, duit yang 50 juta itu segera kasihkan kepada pemiliknya supaya tidak dikasihkan ke orang lain. Itu prakteknya yang kita lakukan. Jadi orang itu bingung. Loh, kok saya dikasih uang segini? Ya udah terimaan saya, kami punya uang 50 juta. Selebihnya nanti pasti akan ada jalannya. Kita berani itu karena ada modal 50 juta. 50 juta itu terkumpul berapa lama? Terkumpul selama 4 tahun. Tidak datang ujuk-ujuk itu dikumpulkan oleh jemaat. 50 juta itu 4 tahun lamanya dikumpulkan. Yang kedua apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ini mendoakan. Ya, mendoakan. Setelah mendoakan, lalu yang ketiga yang kita lakukan, kita kemudian membuat panitia. Yo opo caranya bisa menggalang dana, ya. Yang ketiga itu. Dan yang keempat, masing-masing nyumbang sesuai dengan kemampuannya. Ada duit berapa silakan tambahkan. Tambahkan dari 50 juta itu, kemudian kita lalu kumpulkan. Ada dalam bentuk kemudian hari setelah transaksi dilakukan dalam bentuk barang, dalam bentuk sumbangan orang, akhirnya jadi. Ternyata Tuhan itu, saya dari kantor sinode itu kan sudah lama sekali. Kita bangun gereja di mana-mana itu ratusan juta. Saya nggak pernah ditanya sama ketua sinode.
kira-kira gerejamu butuh enggak untuk tempat pelayanan? Karena gereja kita yang lama itu kecil, jadi perlu untuk tempat untuk dilebarkan, perlu tempat yang baru supaya kita bisa leluasa. Pelayanan masih tetap jalan sampai sekarang. Itu sejarahnya. Bapak Ibu, ternyata apa? Tidak lama setelah itu Tuhan sediakan 236 juta ya 560 ribu. 236 juta ya 560 ribu. Ditambah 40 juta, ditambah 50 juta berarti berapa? 236 560 ditambah 50. 288 29 sekian. Jadi kita bayarkan kepada notaris itu 209, kepada pemilik itu 290. Pemiliknya kok mau itu loh, terima uang kurang 50 juta. Nah, itu masuk akal apa enggak? Itu masih kurang 60 juta waktu itu. Tapi pemiliknya mau nerima. Saya beritahu apa? Setiap tanggal 15 kami bayar 5 juta, 5 juta, 5 juta. Jadi 290 juta. Jadi kita duduk di gereja Bukit Harapan ini adalah praktek iman. Dari uang 50 juta, Tuhan kemudian kirimkan orang sumbang 236.560, lalu kita bayarkan kepada pemilik, kita urus di notaris, bukan atas nama Pak Dieli ini sekarang, itu atas nama gereja GKIN sekarang ini, tempat ini. Lalu selama 10 bulan, saya selalu tanya panitia, uang ada enggak? Ini harus bayar 5 juta, 5 juta. Sampai tuntas Tuhan sediakan. $340 juta masih dalam bentuk ruko yang tidak berbentuk sama sekali. Tidak bisa dipakai, bukan tiba-tiba. Ini 4 lantai, kita hancurkan ini 2 lantai. Yang tempat kita ada kita hancurkan 2 lantai. Itu tingginya cuma segini. Bapak Ibu mau ibadah dengan tingginya gedung seperti ini, lalu kita hancurkan tuh 2 lantai. Sehingga jadi seperti sekarang ini. Jadi Bapak Ibu, saya menghargai perjuangan iman dari jemaat. Kami ada 15 orang, setiap Sabtu berdoa di lantai bawah, di basement, di lantai bawah. Setiap Sabtu berdoa. Lalu ini dihancurkan. Ini tidak berbentuk sampai ke lantai bawah. Lantai bawah itu ditimbun oleh pemiliknya sehingga tidak bisa dipakai. Lalu kita keluarkan, mesin menggiling semua, lalu kita buang ke belakang. Ini 5 kali 29. Sekarang per meter di sini lebih kurang 25 juta per meter. Sekarang. Lalu dari mana duit untuk membangun? Itulah cara Tuhan. Jadi kita habis lebih kurang 800 juta semua. Dari beli sampai bangun tempat ini. Itu Tuhan menyediakan. Makanya seringkali apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu kepada kita, kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi janji Tuhan itu dia memberi sesuai dengan kebutuhan kita. Katakan amin. Ini jemaat yang ada dulu ini, jam 6 pagi kita 15 orang. Kadang-kadang hanya 5 orang, hanya 6 orang. Yang khotbah, yang main musik, yang main gitar, pendetanya. Jemaat berapa orang? Bersama dengan anak-anak. Hanya ada beberapa keluarga. Jadi kalau jadi seperti sekarang ini, itu kemurahan Tuhan. Jadi kadang-kadang kita bangga dengan gereja orang lain, tapi kurang bangga dengan gerejanya sendiri. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Karena tidak pernah melewati bagaimana proses memulai dari awal, merintis begitu susahnya. Orang yang gampang-gampang saja keluar pergi ke gereja yang lebih mengharapkan, yang lebih bersesuai dengan seleranya. Tapi tidak tahu bagaimana bergumul memulai pelayanan dalam gereja ini. Karena gereja ini bukan milik pendeta, tapi gereja ini adalah milik setiap jemaat yang ada di dalam. Karena itu setiap satu jiwa kemudian meninggalkan gereja ini, hati saya teriri sebenarnya, hati saya sedih. Kenapa? Karena memulai pelayanan ini tidak mudah. Ada banyak pergumulan, ada banyak air mata, ada banyak perjuangan, bahkan berhadapan dengan orang-orang yang di sekitar di sini, memberikan pressure, tekanan yang luar biasa. Tapi kalau kita bertahan sampai hari ini,
Itu puji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang sudah bersama-sama di sini, belajarlah bertahan karena kita di sini itu belajar memulai dengan iman. Jangan gampang menjadi kemudian hilang karena hanya persoalan kecil sesama saudara percaya, sesama saudara orang beriman di dalam gereja. Banyak terjadi seperti itu. Banyak terjadi. Berjuanglah dalam keadaan baik maupun dalam keadaan mengalami kesulitan. Bertahanlah, berjuang bersama-sama untuk membangun gereja ini. Saya bisa akan berakhir ketika usia 70 tahun kalau Tuhan sudah memberikan saya kesempatan hidup 70 tahun dalam masa jabatan saya. Orang lain akan meneruskan. Tapi Bapak Ibu akan tetap menjadi bagian daripada gereja di Bukit Harapan. Kita akan merayakan tanggal 19 November itu ulang tahun gereja kita. Ya, gereja kita diresmikan 19 November 2012. Jadi sudah usianya sekarang adalah usianya memasuki 13 tahun. Bapak itu tidak mudah. Tidak mudah. Karena itu saya percaya bahwa janji Tuhan itu akan digenapi. Ya, janji Tuhan akan digenapi. Karena itu saya bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu adalah orang-orang yang menjadi bagian yang akan meneruskan pekerjaan pelayanan yang ada di GKIN Bukit Harapan. Dulu kita ibadah jam 6 pagi. Jam 6 pagi. Berarti bangunnya jam 4 pagi itu. Sudah siap-siap. Jam 6 pagi. Lurah panggil saya. Bilang begini. Bapak ini katanya bikin persoalan ya. Di daerah Majen Panjaitan. Saya menghadap lurah. Bicara dengan lurah. Saya bilang, Pak Lurah, kami itu pembinaan kepada orang-orang yang butuh mereka dibina secara rohani. Kalau Pak Lurah mau datanglah jam 6 pagi. Waktu itu jam 6 pagi. Banyak perjuangan. Kita sementara membangun tuh Satpol PP di depan tuh berkali-kali datang mempermasalahkan. Tapi yang jawab itu tukang pecel di depan. Luar biasa pengawalan Tuhan. Sampai kemudian keberadaan kita diterima oleh lingkungan masyarakat. Jadi begini, kalau kebutuhan, Tuhan pasti akan menyiapkan bagi kita. Amin. Umat Israel butuh apa? Butuh tanah untuk mereka tinggal, untuk mereka hidup. Tuhan sediakan. Menyediakan apa? Menyediakan tanah Kanaan bagi mereka. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan, setiap tanah yang engkau injak, maka itu akan diberikan kepadamu. Itu janji daripada Tuhan kepada umat Israel. Kita lihat selanjutnya. Dikatakan dalam bagian ini adalah dari padang gurun, ayat 4. Dari padang gurun dan gurun Libanon di sebelah sana sampai ke sungai Efrat, sungai besar itu. Dari seluruh negeri orang Het sampai ke laut besar itu, di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi wilayahmu. Ini luar biasa sekali. Kemudian lanjut lagi di ayat yang ke-5. Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan mengabaikan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Asalkan Tuhan ada, itu cukup bagi kita. Katakan amin. Asalkan disertai Tuhan, itu cukup bagi kita. Kadang-kadang kita itu kan butuh orang-orang yang bisa menjamin hidup kita. Ada orang yang berpengaruh, ada orang yang berduit, ada orang yang berpangkat. Kadang-kadang kita merasa bahwa itu jaminan kita. Sekali lagi, jaminan kita bukan manusia. Jaminan kita adalah Tuhan. Manusia bisa pergi, manusia bisa meninggalkan, manusia bisa setia. Tapi Tuhan tetap setia. Jadi saya melihat trennya gereja Bukit Harapan ini trennya positif. Kenapa? Anak sekolah minggunya lumayan. Pemudanya lumayan. Orang dewasanya lumayan. Kalau kita bandingkan dengan pertama kali hanya 15 orang, dengan sekarang ada jumlahnya ada 86. Itu berarti ada perkembangan, ada kemajuan. Tapi kemajuan yang kita maksudkan adalah kemajuan di mana kita sendiri itu setia di dalam. Bersemangat
untuk menjalani kehidupan rohani kita. Maju secara rohani, itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Bagaimana Tuhan menyertai Yosua? Ketika Yosua kemudian mentaati Tuhan. Penyertaan Tuhan itu terjadi, luar biasa. Karena itu saya percaya bahwa bukan hanya gereja ini yang disertai Tuhan, tetapi juga Bapak dan Ibu sekalian disertai oleh Tuhan. Ya. Menarik, ada sekitar 20% dari dalam anggota kita ini adalah orang-orang yang sebelumnya belum percaya kepada Yesus. 20%. Jadi 20% dari 80 itu sekitar 20-an itu dari bukan Kristen. Dari mereka yang belum percaya sebelumnya kepada Tuhan. Boleh percaya kepada Tuhan, itu sebuah anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Yang dianugerahkan Tuhan bagi kita. Kita tidak pernah paksa orang untuk ikut Yesus. Tapi Tuhan bisa buka kesempatan untuk mereka bisa percaya kepada Yesus. Yang ketiga adalah bicara tentang bagaimana Yosua itu menerima peringatan. Ada arahan yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Mari kita lihat ayat 6 dan 9. Tolong tampilkan ayat 6 dan 9. Ayat 6 dan 9 itu peringatan Tuhan. Yuk kita baca sama-sama ayat 6 dan 9. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Yang pertama diingatkan oleh Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu itu maksudnya jangan ragu, jangan bimbang, yakinlah. Jalani seperti yang Tuhan katakan, yakin. Kemudian yang kedua adalah yang ketujuh lagi. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Sudah 2 kali ya, sudah 2 kali di dalam bagian ini. Ya, di dalam bagian ini dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Diulang lagi di ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Lalu ditambah bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Bertindak hati-hati. Jadi bertindak menjalani hidup ini dengan bijak. Gitu. Kemudian jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Seringkali orang mengutip hanya beruntungnya, tapi tidak mengikuti yang dari awal. Ya, maunya untuk tapi tidak mau susah. Gitu. Nggak ada itu. Orang beruntung itu harus melewati masa susah dulu. Ada kesulitan yang harus dihadapi, baru bisa menikmati keuntungan. Tapi tidak ada jalan pintas orang tiba-tiba beruntung. Karena itu yang kerja, telateni kerja kita. Yang lagi pendidikan, telateni pendidikan kita. Yang lagi merintis usaha, telateni. Artinya berupaya dengan tekun dan sungguh-sungguh. Itu pasti akan beruntung, tidak mungkin tidak. Jadi kalau punya usaha, jalani dengan tekun. Kalau kerja, kerjakan dengan tekun. Kalau yang lagi pendidikan, jangan sampai putus pendidikan. Jalani sampai tuntas. Semangat di awal, semester 3 merotol. Jangan. Harus semangat. Yang lagi sakit, untuk berobat, jangan putus semangatnya. Semangat juga untuk berobat. Pasti Tuhan kasih jalan keluar. Nanti juga akan ada jalan keluarnya. Amin. Ini contoh bagi yang muda-muda, yang tidak hadir hari ini, yang mungkin bisa dengar dan putar lagi video. Ini banyak yang muda-muda tidak datang dalam ibadah ini. Lihatlah yang tua-tua ini, usia 94 mau jalan. Masih tetap setia ke gereja. Sekalipun harus berada di gereja dengan susah payah berjuang untuk naik. Tapi kita lihat contoh, orang tua kita bisa setia. Setiap minggu datang, yang muda-muda ini, yang sehat diberi sehat, ini kemana perginya? Ini pertanyaan penting bagi yang muda-muda ini. Ya kan? Ini
contoh bagi kita, orang-orang tua kita. Ada yang dalam kondisi sakit pun masih tetap datang ke gereja. Ini yang sehat-sehat bagaimana ini? Ini pertanyaan penting. Kan kita tidak harus tunggu dulu sakit penyakit datang baru cari Tuhan. Mumpung masih sehat, ayo gunakan kesempatan yang ada. Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu adalah contoh-contoh yang hari ini bagi rekan-rekan kita yang lain yang belum bersama hari ini. Ini contoh yang baik. Datang, kadang-kadang kalau kenduren atau kalau kita ada pesta, takut terlambat. Tapi kalau ke gereja kita kadang-kadang enggak masalah sih, enggak ada masalah. Wah itu makanya prioritas dalam hidup. Ayo upayakan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Pelayan-pelayan, mari persiapkan diri dengan baik. Itu penting bagi kita. Itu adalah sebuah perjalanan yang Tuhan peringatkan kepada kita. Ayo bertindak hati-hati dalam hidup. Sungguh-sungguh kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini penting bagi kita. Lalu dikatakan ayat 8, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Bukan membaca loh, memperkatakan. Artinya membagikan. Membagikan. Dimulai dari siapa? Membagikan kepada orang-orang terdekat dari kita. Dibagikan. Kemudian renungkan itu siang dan malam. Renungkan siang dan malam. Apa yang menjadi perenungan kita? Kalau renungan kita utang kita tidak selesai-selesai. Kalau renungan kita kesusahan kita tidak akan selesai-selesai. Kalau renungan kita adalah persoalan-persoalan kita tidak akan selesai. Tapi kita diajak di sini untuk renungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya pikiran kita terbuka lalu Tuhan kasih jalan-jalan bagi kita yang terbaik. Dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Orang hanya mau cari berhasil beruntung, tapi tidak mengikuti tadi yang disarankan di awal. Karena itu Bapak Ibu, memang kalau mendengar khotbah itu dan berbicara itu gampang. Tapi mempraktekkan itu butuh kesetiaan dan ketaatan. Mari kita belajar untuk bisa taati ini secara sederhana. Saya lihat tren juga setiap Jumat sekarang persekutuan bisa dihitung 4, 5, 6 orang. Karena itu waktu kami rapat di dalam rapat majelis saya tanya program ini masih berlaku atau tidak. Saya bilang masih jalankan. Karena apa? Kita punya kesempatan yang kita bisa pergunakan dengan baik. Hanya dengan buka HP saja klik. Tidak muncul wajah pun tidak apa-apa, bisa ngikuti. Supaya kita bisa diberkati dalam pertumbuhan iman kita. Ya kan? Itu hal-hal yang sederhana. Jadi sebenarnya Tuhan menyediakan berbagai macam media bagi kita untuk bertumbuh secara rohani. Ayo ikuti. Ikuti bersama-sama supaya kita bisa bertumbuh juga secara rohani. Tidak lagi ditekan oleh berbagai macam persoalan hidup hari-hari. Persoalan hidup hari-hari itu tidak habis. Tidak habis. Tapi dengan Tuhan kita menyediakan waktu secara pribadi. Ya. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir ketaatan. Taat mendengar dalam bahasa Ibrani memakai kata syama, ya, kata syama. Kata sama itu artinya taat mendengar, itu yang pertama. Taat mendengar. Tapi berikutnya ada kata yang mengiringi, adalah memakai kata asyah. Kata asyah itu artinya praktek, melakukan. Jadi bukan hanya taat mendengar, tapi melakukan. Bukan hanya syama, tapi asyah. Diasah. Gitu. Kalau kita mau pakai itu untuk dicoba dipaksakan, ditajamkan kehidupan kita. Ya. Jadi bagi yang melakukan, bagi yang mentaati, janji-janji Tuhan itu akan digenapi. Ini pasti terjadi. Karena itu Bapak Ibu, saya tanya pagi hari ini, adakah yang mau berhasil dalam hidupnya? Coba angkat tangan. Puji Tuhan. Semua ingin berhasil. Pertanyaan kedua, adakah di antara Bapak Ibu yang kepengen gagal? Coba angkat tangan. Tidak ada. Sekarang pertanyaan positif. Ini dari Alkitab saya.
Adakah di antara Bapak Ibu yang ingin berhasil dalam hidup? Angkat tangan yang ingin berhasil. Puji Tuhan. Saya minta sekarang orang yang tadi mengatakan 2 kalimat itu, ingin berhasil, ingin beruntung, silakan berdiri. Oke. Dan akan terjadi apabila satu, kalau kita ikuti perintah Tuhan. Kepengen berhasil, kepengen beruntung, ikuti perintah Tuhan. Yang kedua, ketika kita ikuti perintah Tuhan, maka kita terima janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu yang tercatat di Alkitab hari ini bukan kepada Yosua. Yang ketiga, ingatlah akan peringatan-peringatan Tuhan. Apa yang dilarang, apa yang dianjurkan, apa yang diarahkan, ikuti itu. Dan yang terakhir, bukan hanya taat untuk mendengar, tapi melakukan. Saya ucapkan selamat berhasil. Selamat beruntung dalam hidup. Hari ini rahasianya sudah